Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Habib Lukman Azhari dengan nomor pokok mahasiswa 2022 4350 2008. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan penggunaan program aplikasi skripsi saya yang bernama Analisis Sentimen, yang secara singkat, aplikasi saya ini berbasis machine learning yang dirancang untuk melakukan analisis sentimen secara otomatis dan menampilkan visualisasi data yang interaktif. Aplikasi ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan tugas akhir skripsi saya. Dan secara fungsional, aplikasi ini bertujuan untuk menganalisis sentimen ulasan pelanggan menggunakan algoritma support vector mesin berbasis term frekuensi inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF. Dan juga aplikasi ini saya buat untuk membantu pemilik toko dalam melihat dan memetakan kecenderungan opini publik mengenai toko sneakersku dan cuci sneakersku secara otomatis, cepat, dan akurat melalui sebuah dashboard interaktif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke tahap simulasi penggunaannya. Ya, jadi di sini saya sudah masuk ke folder aplikasinya ya. Dan yang pertama-tama kita lakukan adalah di sini kita bisa langsung klik 2 kali saja pada aplikasi analisis sentimennya karena di sini format aplikasinya yaitu executable file. Jadi kalau kita klik 2 kali bisa langsung running aplikasinya. Dan akan muncul terminal command prompt tadi dan langsung akan dialihkan ke peramban atau browser kita. Di sini ada loadingnya seperti ini, animasi loadingnya. Lalu akan muncul tampilan utama yaitu login. Di sini kita bisa login menggunakan akun admin dengan password tebet 123. Lalu kita bisa klik login. Dan di sini adalah tampilan dashboard utamanya dari aplikasi saya. Di sini ada sidebar yang menampilkan menu-menu lainnya. Menu-menu ini bisa kita akses hanya saja tidak menampilkan apa-apa karena untuk menampilkan data-data yang ada di sini, menampilkan visualisasi yang ada di sini, kita harus melakukan analisis sentimen terlebih dahulu yang ada di dashboard utama yang ada di sini. Kecuali menu kelola kamus, karena menu kelola kamus di sini data-data yang ditarik adalah data-data yang ada pada database. Ini data-data yang ada pada database saya. Baik, langsung saja kita mulai analisis sentimennya. Pertama, di sini kita bisa upload dataset kotornya. Di sini dataset kotor saya bernama sneakersku review. Kita open. Nah, jadi ketika kita upload filenya, file dataset kotor kita di sini diperlihatkan isi dari dataset kotor kita. Ini adalah 10 data pertama yang ditampilkan dan juga saya menerapkan sistem pagination yang bisa kita lihat secara keseluruhan dataset isi dari dataset kotor kita. Untuk itu kita bisa langsung mulai saja jalankan analisis. Untuk proses analisis ini lumayan lama karena kebetulan dataset kotor saya tidak mengandung sentimen atau belum ada sentimennya sama sekali. Jadi hanya ada ratingnya saja. Jadi saya menggunakan library Indobird yaitu Roberta untuk
memberikan sentimen terhadap ulasan-ulasan saya ini. Tentunya sebelum diberikan label sentimen, data tersebut melewati pra-pemrosesan tahap awal dulu, yaitu seperti cleaning, scaffolding, dan normalisasi. Ini sedang menganalisis sentimen. Baik lagi, setelah tahap pra-pemrosesan tahap 1, lalu ulasan tersebut diberikan sentimen oleh library Indobert tadi. Kemudian setelah ulasan tersebut sudah mendapatkan sentimen, langsung masuk ke tahap pra-pemrosesan tahap 2, yaitu tahap stop word, stemming, dan tokenizing. Setelah itu baru masuk ke proses pembobotan kata, dan tahap terakhir adalah model SVM atau proses algoritma SVM-nya. Ya, mari kita tunggu saja karena prosesnya lumayan lama. Dan juga ada yang belum saya infokan kalau aplikasi saya ini harus dijalankan menggunakan internet karena untuk memuat library Indobert-nya tadi, Roberta-nya itu manggil model yang disediakan di internet gitu. Jadi untuk menjalankan aplikasi ini kita perlu terhubung ke internet. Hanya itu saja sih yang diperlukan di aplikasi ini. Maksudnya aplikasi ini menggunakan internet itu untuk apa? Yaitu untuk memuat model library Indobert-nya tadi. Selebihnya untuk proses scaffolding, cleaning, normalisasi, stop word, tokenizing, dan stemming itu semuanya ada di codingan saya. Nah, ini proses analisis selesai. Dan di sini ada kesimpulan eksekutif dari keseluruhan tahap analisis. Ini gambaran singkatnya aja sih sebenarnya. Jadi dari total dataset dataset kotor yang berjumlah kurang lebih 1.600 sekian berhasil dianalisis oleh aplikasi saya itu berjumlah 1.561. Sisanya kemana? Itu nanti ada di menu pengolahan dan labeling. Jadi di sini saya akan membahas secara singkat dulu tentang dashboard utamanya dulu. Jadi di sini ada 93,5% data ulasan positif dan 3,1% data ulasan yang bersentimen negatif, dan juga ada 3,4% data ulasan yang mungkin bisa dibilang tidak bernilai atau netral lah gitu, tidak ada nilainya gitu. Lalu kita bisa melihat proses apa sih yang dilakukan di pra-pemrosesan tahap 1, labeling, dan pra-pemrosesan tahap 2. Nah, di sini ada hasil pra-pemrosesan tahap 1. Nah, ini kan dataset awal saya atau dataset kotor saya itu jumlahnya ada 1.652 baris. Dan data yang duplikat ada 90, dan itu sudah pasti dibuang atau dihapus karena kalau duplikat itu mesin menganggap seperti ulasan yang duplikat itu seperti mengulang-ulang saja gitu, akan menyebabkan noise nantinya kalau tidak dihapus. Dan juga ada data kosong yang dibuang, yaitu bernilai 1. Data kosong di sini itu sebetulnya tidak pure kosong karena ada data ulasan yang isinya itu seperti ada emoji saja atau uh, iya sih, lebih ke emoji saja gitu. Jadi karena emoji itu tidak ada nilainya, karena fokus utama dari aplikasi ini adalah menghitung
data yang berupa string gitu. Jadi nanti dari string itu diubah menjadi bobot. Bobot itu yang diubah nanti ada di tahap TF-IDF. Baru dari bobot itu bisa dilakukan pengujian oleh SVM. Baik lagi ke sini. Dari 1652 data awal atau data kotor, tersisa 1561 baris yang nantinya akan diproses oleh aplikasi saya. Maaf. Dan di sini kita bisa melihat log data yang terhapus gitu. Nah, ini ada preview singkatnya. Sebetulnya ada 9 halaman. Nah, ini termasuk data-data duplikat, data-data ulasan yang berisi emoji, segala macam itu dihapus gitu. Nah, ini data kosong, ini dihapus juga. Dan di sini ada hasil pelabelan otomatis yang dilakukan oleh model Indobert tadi atau Roberta tadi. Nah, model ini yang tadi saya bilang kenapa aplikasi saya membutuhkan internet, karena model ini yang disediakan oleh internet gitu. Jadi kita harus manggil model ini yang ada di internet untuk memberikan sentimen terhadap dataset ulasan saya gitu. Jadi tentunya sebelum saya membuat aplikasi ini, saya juga melakukan eksplorasi terlebih dahulu untuk melihat atau memastikan apakah sentimen yang diberikan oleh model Indobert tadi itu sudah tepat sasaran atau sesuai target gitu. Jadi saya melakukan eksplorasi terlebih dahulu sebelum saya membuat aplikasi ini. Dan sudah saya pastikan, mungkin ada melenceng sedikit, tetapi saya pastikan ulasan-ulasan yang diberikan oleh model Indobert ini, sentimen terhadap ulasannya itu tepat gitu, atau sesuai target. Nah, di sini ada hasil prapemrosesan tahap 2, yaitu stop work, stemming, dan tokenizing sebenarnya sih. Nah, di sini kan ada tokenize. Nah, ini. Nah, ini text stemming. Text stemming ini yang nantinya akan digunakan oleh TF-IDF untuk pembobotan kata. Lalu lanjut kita ke menu eksplorasi visual. Di menu eksplorasi visual, di sini saya menampilkan stop word dan juga top 15 kata yang frekuensi kemunculannya itu tinggi gitu di setiap ulasan. Contohnya, misalkan di sini kita lihat di tab area positif. Di sini word cloud positif, dari penjelasannya itu setiap kosakata yang munculnya atau visualisasinya besar itu menandakan bahwa kata tersebut frekuensi kemunculannya ada banyak gitu di setiap ulasan gitu. Terbukti bahwa kata layan ini muncul sebanyak 844 kali di dataset saya gitu. Tentunya tidak hanya di dalam per satu baris saja gitu. Jadi misalkan satu baris itu ada 2 kata layan. Nah, satu baris yang mengandung 2 kata layan itu akan terhitung sebagai 2 kemunculan kata layan gitu. Jadi totalnya ada 844 di 1561 baris ulasan. Tentunya itu yang diambil hanya di sentimen positif saja, karena memang di sini khusus positif saja gitu. Kalau kita mau lihat di negatif pun juga ada gitu. Nah, di sini di negatif itu eh, kata yang mendapatkan visualisasi terbesar yaitu ada di kata sepatu. Sudah pasti sepatu karena memang toko ini atau objek penelitian saya ini adalah fokusnya adalah penjualan sepatu dan juga pelayanan jasa laundry sepatu gitu. Jadi
sudah pasti adalah kata sepatu yang akan sering muncul di sentimen negatifnya gitu. Nah ini, kata sepatu itu maaf, kata sepatu munculnya ada 59 kali di total ulasan saya, total dataset ulasan saya. Kemudian ada area netral, ada sepatu juga. Di sini yang menempati kata tertingginya ada sepatu juga. Jadi kalau dicek itu kenapa sepatu? Karena ada yang ulasannya itu mengandung kata sepatu, tapi dianggap oleh mesin itu ulasan ini tidak bernilai sentimen positif ataupun netral. Jadi eh, hanya seperti contoh ulasannya itu seperti kayak sepatunya lumayan. Ah, lumayan itu maksudnya apa gitu kan? Jadi mesin nggak ngerti lumayan apa ini. Sepatunya itu lumayan bagus kah atau lumayan jelek kah gitu. Jadi kalau misalkan eh, ulasan tersebut hanya mengandung kata sepatunya lumayan, kualitasnya lumayan gitu. Itu aplikasi saya atau si model Indobird itu hanya menganggap apa ya gitu. Kayak ini maksudnya apa? Ulasannya apa? Lumayan terhadap apa gitu. Jadi akan dianggap sebagai netral saja. Lalu kita bisa lanjut ke menu ekstraksi fitur TF-IDF. Nah, di sini. Dari kata-kata yang sudah di tokenizing, itu semua dilakukan pembobotan kata oleh algoritma TF-IDF. Nah, di sini ada kata-kata seperti tutup, top, lengkap, mahal, hati, oke, bagus, nyala, hebat, atas. Itu penjelasan bobot maksimumnya itu maksudnya adalah kata-kata yang bobotnya tinggi, itu maksudnya adalah kata-kata yang kemunculannya di setiap ulasan itu cenderung sedikit gitu. Jadi dia dapat bobot yang tinggi. Kalau misal kita lihat, eh nah ya, seperti mahal gitu. Mahal itu dia dapat bobot maksimum karena kata-katanya itu ada banyak di eh, ulasan gitu kan. Jadi dia dapat bobot yang tinggi gitu. Nah, bobot ini yang nantinya akan dipergunakan untuk perhitungan di mesin di model SVM saya. Kita bisa lanjut ke model SVM. Nah, di sini. Eh, di sini saya menggunakan pembagian data yaitu sebanyak 80% berbanding 20%. 80% data latih dan 20% data uji. Jadi dari total 1561 baris, saya mengambil 1204 maaf bukan saya maksudnya mesin mengambil 1248 data untuk dilakukan pelatihan dan 313 data untuk dilakukan pengujian. Sayangnya di sini dataset saya itu eh, terindikasi imbalance data gitu. Jadi dataset saya itu dominan positif. Jadi saya menggunakan apa namanya? Stratify atau model yang disediakan oleh eh, machine learning untuk menyeimbangkan data gitu. Jadi kalau misalkan datanya nggak seimbang, kita bisa menggunakan Stratify itu. Itu bisa dilihat di baris kode saya. Nah, jadi walaupun dataset saya terindikasi imbalance, di sini akurasi prediksinya alhamdulillah tinggi gitu, di angka 90,73%. Jadi eh, data kita lihat di sini aja untuk penjelasannya. Jadi dataset maaf, data
uji it-nya itu, misalkan di sini ada positif, data aktualnya positif sebanyak 272. Berhasil ditebak sama mesin juga 272 gitu. Jadi ada 272 data yang berhasil ditebak positif oleh mesin. Dan ada 6 data yang salah ditebak oleh mesin menjadi negatif gitu. Padahal data tersebut adalah positif gitu kan. Dan ada 14 data yang ditebak oleh mesin netral. Padahal data tersebut adalah positif. Jadi total 272, 6, dan 14 ini adalah totalnya yaitu sebanyak 292 data positif di sini. Kita bisa lihat di tabel support. Dan yang kedua ada prediksi mesin negatif. Jadi ada total 3 data yang data aktualnya adalah negatif, tapi diprediksi mesin itu positif, jadi melenceng. Ada 3 data melenceng yang tebakan mesinnya melenceng gitu. Lalu ada 7 data yang berhasil dan presisi ditebak oleh mesin sebanyak 7 gitu. Data aktualnya negatif, ditebak mesin pun negatif gitu kan. Dan tidak ada data negatif yang ditebak mesin sebagai netral gitu atau jumlahnya 0. Nah, dari total 3 tambah 7 ini adalah 10 gitu kan. Di sini kita bisa lihat pembagian data negatifnya yaitu 10. Lalu kita masuk ke netral. Di sini prediksi mesinnya positif. Padahal data aktualnya adalah netral sebanyak 3 data gitu. Dan juga prediksi mesinnya negatif. Tapi data aktualnya adalah netral gitu. Sebanyak 3 data. Dan ada 5 data yang prediksi mesinnya itu sesuai target gitu. Dan kalau di total ini adalah 11 gitu. Nah, di sini adalah pembagian datanya. Nah, jadi dari hasil perhitungan mesin tadi, kita mendapatkan akurasi senilai 0,91 atau 90,73%. Angka ini adalah angka yang lumayan tinggi karena mengingat data saya adalah terindikasi imbalance, jadi untuk angka 90,73% itu sudah lumayan tinggi akurasinya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat juga recall. Jadi recall itu adalah seperti mesin mengingat kembali ulasan yang telah dipelajari, dia tingkat ingatnya tuh berapa persen gitu. Jadi terhadap sentimen negatif yang dia bisa ingat itu sebanyak 70% gitu dari dataset negatif yang bisa diingat oleh mesin. Tapi untuk netral, dia hanya mengingat 45% saja dari keseluruhan dataset netral tadi. Gitu karena dan di sini juga positif, angkanya tinggi 0,93 atau 93% karena memang dataset saya ini didominasi oleh dataset ulasan yang bersentimen positif gitu. Jadi angka recall pada positif tinggi sekali. Jadi seperti itulah penjelasan dari menu evaluasi SVM-nya. Lalu kita bisa ke menu kelola kamus. Nah, di sini menu kelola kamus saya buat ini awal saya buat untuk menormalisasi dataset yang mengandung kalimat-kalimat kata-kata typo, kata-kata alay, atau kata-kata gaul. Itu saya buatkan kamus normalisasinya. Jadi, seperti contoh misalkan ada, oh ya, maaf, dan juga bahasa Inggris. Karena aplikasi saya ini fokusnya adalah untuk menganalisis sentimen yang berbahasa Indonesia gitu. Jadi kalau ada kosakata bahasa Inggris itu saya ubah terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia. Seperti contohnya ini ada di finally I got this one in here. Saya ubah menjadi akhirnya saya dapatkan barang yang saya inginkan di sini.
ini adalah sangat, kenapa saya ubah, karena ini sangat berpengaruh terhadap proses pelabelannya yang dilakukan oleh model Indobert tadi. Karena model Indobert tadi, dia tidak sepenuhnya mengerti konteks kalimat, tapi dia bisa memahami sedikit konteks keseluruhan kalimatnya kalau kalimat tersebut menggunakan struktur bahasa yang satu bahasa saja gitu, tidak menggunakan bahasa yang campur-campur. Kalau misalkan menggunakan bahasa yang campur-campur, kemungkinan akurasi untuk prediksi labeling sentimennya itu bisa melenceng gitu. Jadi kita harus melakukan normalisasi terlebih dahulu terhadap ulasannya. Juga ada kata-kata tipe yang saya normalisasi, seperti misalkan kayak mana ya? Nah ini, seperti ini kayak aku, bukan tipe sih, lebih ke pemborosan huruf gitu kan, kayak aku, u-nya 2 kali. Ini kan mungkin kalau kita sebagai manusia gitu menganggap kata aku dengan u yang double ini seperti ekspresionalnya itu lebih ke kayak happy gitu kan. Jadi ini Indobert nggak ngerti konteks kata seperti ini gitu. Jadi saya akan mengembalikannya ke bentuk kata awalnya, yaitu aku. Dan juga ada kata alasan, itu saya ubah menjadi kata baku menjadi alasan. Ya, seperti itulah gambaran kecil dari menu kelola kamusnya. Kita lanjut ke menu eksplorasi ulasan. Nah, di sini eh, menampilkan isi dari keseluruhan ulasan terhadap masing-masing sentimen gitu. Contohnya di sini kita ada di tab kategori positif. Nah, di sini ada keseluruhan dari ulasan-ulasan positif gitu. Kita bisa cek di sini ulasan-ulasan positif tuh kayak gimana sih gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada 146 halaman. Kita lanjut. Dan juga di sini ada saya menggunakan fitur filter. Jadi di sini fitur filter di sini kita mengambil hanya kosakata-kosakata yang sudah di stemming gitu atau di tokenizing sini. Jadi kita bisa melihat kita bisa memfilter ulasan terhadap kosakatanya. Contoh misalkan kita mau lihat jago, nah sini. Nggak jago review tapi love deh. Kenapa di sini jadi nggak jago? Karena ulasan yang di sini adalah ulasan yang diambil eh, pada bentuk yang masih kotor gitu, masih masih ulasan awal gitu. Jadi saya tarik ulasan awalnya lagi di sini supaya kita bisa melihat konteks keseluruhan katanya itu apa gitu. Karena kalau misalkan tadi kan kita sudah melakukan prapemrosesan tahap 2 itu konteks kalimatnya nggak jadi seperti kurang bermakna gitu untuk kita kayak karena itu sudah melewati tahap eh, ya scaffolding, cleaning, normalisasi, stop word, stemming dan tokenizing itu jadi kayak kita udah kehilangan bentuk awal ulasannya gitu. Di sini kita bisa lihat juga seperti streetwear. Nah, pilihan bagus untuk pakaian streetwear dan sepatu sneakers. Juga misalkan di sini saya ingin melihat eh sah gitu. Nah, di sini. Pelayanan best, jujur staffnya ramah-ramah, koleksi sneakersnya banyak, ada Nike, Jordan, bla 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 bla. Paling penting original, valid, no debat. Oh banget, jaya selalu sneakersku. Sah ini saya normalisasikan dari kata valid. Saya ambil bentuknya yaitu sah. Jadi dari kata valid saya ubah menjadi sah gitu. Oke, kita bisa langsung lihat saja ke halaman kategori negatif. Nah, di sini. Di sini adalah ulasan-ulasan negatif.
tentunya ulasan-ulasan yang masih bentuk awal itu saya panggil semua di sini untuk uh, pengguna bisa tahu konteks kalimat yang ditinggalkan oleh customer tuh seperti apa gitu kan. Gitu. Juga saya juga menyediakan fitur filter terhadap kosakata-kosakata yang sudah dilakukan tokenizing gitu. Nah, misalkan di sini kecewa, kita lihat isi ulasannya apa sih dari kosakata kecewa gitu. Apa sih ulasan yang mengandung kosakata kecewa gitu. Kayak gini misalkan, update sistem pos kalian bla 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 bla. Dan di sini ada customer kesal dan kecewa bla 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 bla. Nah, itu. Jadi uh, kosakata kecewa ada muncul di 4 ulasan gitu. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Pertama beli hasilnya mengecewakan, harga jauh lebih tinggi dari yang lain. Baru pemakaian 3 kali jahitan keluar, dan DM ke Instagram dilempar ke WhatsApp, di WhatsApp dilempar lagi ke Instagram. Ini kan seperti customernya kayak capek gitu, udah hubungin ke sini, tapi dilempar ke sini. Udah di sini, tapi dilempar lagi ke sini. Gitu. Jadi itu memberikan kesan yang negatif terhadap customer. Juga ada kategori netral. Di sini lebih ke kayak ulasan yang netral-netral aja sih gitu kayak kayak seperti pertanyaan seperti ini Min nerima jual sepatu ori nggak kenapa. Maksud saya tuh kayak ini tuh harusnya bukan di ya mungkin kita juga nggak bisa ngerti kenapa ya kenapa kita juga nggak bisa ngatur kalau customer nggak boleh nanya nggak boleh ninggalin pertanyaan di kolom ulasan Google review gitu kan. Jadi ya ini masuk ke kategori netral. Ya langsung saja kita masuk ke menu terakhir yaitu laporan analisis. Di sini menampilkan ringkasan atau kesimpulan dari keseluruhan menu-menu tadi, terkecuali menu kelola kamus. Nah, di sini ada cerminan singkat isi file PDF nantinya yang kita unduh di sini. Kita bisa mengunduh file berupa PDF dan juga unduh data Excel. Tapi saya akan bahas ini dulu. Jadi di sini ada 1561 barisan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada 1561 baris yang berhasil melewati pra-pemrosesan tahap 1, pelabelan, dan pra-pemrosesan tahap 2. Nilai akurasi sebesar 90,73% dan nilai F1 skornya sebesar 60,87%. Dan di sini ada pembagian label sentimen positif sebanyak 1459, netral sebanyak 53, dan negatif sebanyak 49. Bisa dilihat di sini kan kalau memang dataset yang saya gunakan itu didominasi oleh dataset positif. Dan di sini juga ada bagian confusion matrix yang tadi sudah kita bahas. Dan di sini ada top 10 kosakata TF-IDF. Jadi cuma ada 10 kosakata yang nilai bobotnya tinggi gitu. Tentu ini saya ambil secara acak gitu. Dan positif terbanyak kosakatanya ada layan, bagus, ramah, sepatu banget. Di sini saya cuma ngambil top 5-nya saja. Juga negatifnya juga saya ambil top 5-nya saja. Nah, di sini juga ada menampilkan maaf, di sini saya juga menampilkan sampel opini keluhan. Keluhan 1 dan keluhan 2. Ini saya ambil juga secara acak. Lanjut kita ke button unduh data Excel. Kita coba unduh data Excel. Jadi di sini adalah dataset yang sudah melewati tahap pra-pemrosesan tadi dan juga ada labeling Indobird-nya gitu. Nah, ini adalah ulasan awalnya. Bentuk ulasan awal maksud saya. Lalu ada ulasan bersihnya atau yang sudah dilakukan normalisasi seperti ini. Jumlahnya ada 1561. Dan di sini adalah ulasan yang sudah dilakukan stemming dan tokenizing gitu.
dibentuk menjadi token-token gitu untuk pembobotan kata. Dan yang paling terakhir di sini, di kolom terakhir ada labeling yang dilakukan oleh Indobert tadi. Ya, itu adalah tampilan dari data Excel-nya, hasil ekspor data Excel-nya. Kemudian kita klik button unduh file PDF. Nah, di sini. Nah, ini adalah hasil analisis sentimen tadi. Sebetulnya data-data yang di sini sudah ada di tadi yang di perhatiin jauh sini tadi sudah dilihatkan. Tapi bedanya di sini ada penjelasan terhadap conversion matrix-nya. Jadi berdasarkan visualisasi conversion matrix di samping dapat disimpulkan bahwa dari total 313 sampel pengujian, mesin algoritma SPM saya sukses menebak secara presisi sebanyak 284 dokumen. Adapun rincian tebakan benarnya adalah 272 untuk kelas positif yang ini, 7 untuk negatif yang ini, dan 5 untuk netral yang ini. Sebetulnya kalau diperhatikan lebih detail, ini diagonal ini warnanya berbeda dari yang lain gitu. Jadi setiap ini kan ada 0 sampai 50 itu warnanya seperti apa gitu. Jadi kenapa ini biru banget? Karena dia menempati jumlah tertinggi gitu di sini. Ada di 272. Nah, angka-angka yang tertera di luar garis diagonal seperti ini dan ini menunjukkan jumlah data yang meleset atau misklasifikasi. Warna yang semakin pekat di tengah garis, ini kan tadi, warna yang semakin pekat di tengah garis diagonal merepresentasikan keakuratan model dalam mengenali bahasa pelanggan. Jadi ini adalah diagonalnya yang dimaksud. Kalau perhatikan lebih detail, ini sebetulnya warnanya agak berbeda. Cuma mungkin karena efek kontras atau apa gitu, jadi tidak terlalu kelihatan. Dan apalagi ini rekaman, jadi tidak terlalu kelihatan mungkin ya. Dan ini kita bagi menjadi beberapa halaman. Halaman 1, halaman 2 isinya word cloud. Yang saya ambil hanya positif dan negatif saja untuk insight terhadap toko. Dan di sini ada kosakata tertinggi, juga yang saya ambil hanya positif dan negatif saja. Dan di sini ada sampel keluhan yang ada di sini tadi. Saya panggil lagi di sini. Saya tampilkan lagi di sini. Nah, di sini ada kolom tanda tangan untuk supervisor toko gitu. Nah, keterangan ini muncul otomatis setiap kita melakukan cetak PDF gitu, yang ini tadi. Setiap kita melakukan unduh file PDF, ini tercetak otomatis mengikuti kapan kita mencetak, tanggal kapan kita mencetak gitu. Karena saat ini adalah tanggal 20 Agustus, jadi yang tercetak adalah 20 Agustus dan harinya adalah hari Kamis. Baik, sekian penjelasan dari aplikasi analisis sentimen saya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga apabila ada artikulasi atau penjelasan yang tidak dapat dimengerti, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.